Jika kamu baru masuk ke tempat kerja yang baru, selamat ya, kamu sudah bekerja keras untuk berada di posisi ini. Tentu saja, selain ada perasaan bahagia, ada banyak ketidakpastian di posisi yang baru. Kamu akan bertemu orang baru, berada di lingkungan yang baru, dan tanggung jawab yang baru. Tempat kerja yang baru merupakan kesempatan terbaik untuk menciptakan impresi tentang siapa dirimu. Kamu bisa membentuk bagaimana orang lain melihat dirimu. Apakah kamu ingin dilihat sebagai orang yang mudah bergaul, suka membantu, dan enak diajak kerjasama? Mungkin hal sederhana adalah datang lebih pagi. Mungkin saja di tempat kerjamu sekarang, waktu kerjamu fleksibel. Absen tidak begitu penting asalkan pekerjaan kamu selesai tepat waktu. Namun belum tentu hal yang sama berlaku di tempat kerja yang baru. Datang lebih pagi merupakan cara sederhana untuk menunjukkan sebuah gestur kalau kamu adalah karyawan yang bersemangat pada awal yang baru. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa sih yang harus kamu lakukan di tempat kerja yang baru. Secara umum, ada beberapa tips bagi kamu yang baru mulai di tempat kerja yang baru. Pertama, belajar mendengarkan. Mungkin saja kamu bukan karyawan yang baru lulus dan sudah berpengalaman. Tapi nggak ada salahnya kok apabila kamu menghabiskan waktu awal masuk untuk mendengar. Hal ini penting karena belum tentu pengalaman kamu sebelumnya bisa 100% diaplikasikan di tempat yang baru. Misalnya, kamu diundang untuk datang ke sebuah meeting. Nah, daripada buru-buru menyampaikan pendapat, bagaimana kalau kamu coba dengerin dulu? Setiap perusahaan tentunya punya gaya yang berbeda dan dengan mendengarkan, kamu jadi belajar bagaimana budaya kerja di tempat yang baru. Kedua, mengamati lingkungan sekitar. Ingat, untuk sukses di tempat kerja yang baru, bukan hanya kamu perlu bekerja dengan baik, tapi kamu juga harus memahami budaya kerja di perusahaan tersebut, bagaimana mereka bekerja, dan sebagainya. Semua hal ini sangat berguna apabila kamu memang ingin berkarir di perusahaan itu. Selain itu, kamu juga perlu menjalin hubungan yang baik dengan atasan, bawahan, dan rekan kerja. Ini yang kadang dilupakan. Bekerja keras untuk mencapai target memang penting, tapi yang tidak kalah penting adalah menjadi orang yang disukai di tempat kerja. Coba bayangkan, walaupun kerjaan kamu bagus, tapi tidak ada yang suka dengan kamu, apakah karirmu bisa naik? Oleh karena itu, sebuah awal di tempat kerja yang baru merupakan momen yang bagus untuk memulai. Tidak ada orang yang kenal kamu sebelumnya. Maka ini adalah momen untuk membentuk persepsi mereka tentang siapa kamu. Ketiga, mengelola hubungan dengan atasan. Maklum saja, orang ini ibaratnya punya andil yang besar atas hidup kamu di perusahaan. Entah soal beban kerja hingga karir yang kamu jalani. Keempat, jangan malu bertanya. Seperti peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Sebagai orang baru, jangan takut untuk bertanya. Kamu adalah orang yang baru, jadi sangat wajar apabila ada hal yang tidak kamu ketahui. Tidak peduli apakah kamu sudah berpengalaman atau fresh graduate. Apapun pengalamanmu di masa lalu, belum tentu 100% bisa diaplikasikan di tempat kerja yang baru. Terlebih lagi, jika kamu tidak yakin apa ekspektasi yang diharapkan kepada kamu. Lebih baik kamu terlihat tidak tahu, lalu setelah diberitahu kemudian memberikan hasil yang memuaskan. Daripada kamu iya-iya aja, tapi ketika keluar hasil ya justru mengecewakan. Kelima, jangan makan siang sendirian. Saat masuk tempat kerja yang baru, usahakan selalu makan siang bareng dengan karyawan yang lain. Entah dengan atasan, rekan kerja, bawahan, dan sebagainya. Ini adalah momen penting di mana kamu harus menjalin pertemanan dengan orang lain. Tidak ada yang salah dengan jadi orang yang friendly. Nah, tadi dibahas tips ketika kamu baru masuk. Bagaimana dengan sebulan pertama? Mungkin di bulan pertama, kamu dituntut untuk belajar bagaimana menggunakan pengalaman yang kamu punya untuk menghadapi tantangan dan peluang dari perusahaan sekarang. Jadi, penting agar kamu dan atasan duduk bareng untuk mendefinisikan sukses itu apa. Termasuk menyamakan ekspektasi atas bagaimana kinerjamu dimulai. Jangan lupa juga untuk tetap rendah hati dan open-minded. Walaupun kamu sudah pengalaman, bukan artinya kamu bisa mengerjakan semuanya. Misalnya, ketika kamu sedang berada dalam sebuah meeting, lalu kamu merasa punya ide yang cemerlang lalu bilang,
Menurut saya, kita perlu melakukan ini deh. Ada beberapa respon yang mungkin muncul. Pertama, idemu langsung ditolak karena mereka sudah mencoba hal tersebut di masa lalu dan gagal. Kedua, ide kamu ditolak karena kamu dianggap sebagai anak baru dan tidak mengerti soal bisnis. Atau ketiga, mereka merasa ide tersebut menarik, tapi menolak idemu karena kamu dianggap baru. Nah, lebih baik kamu memberikan input dalam sebuah pertanyaan. Misalnya kamu bilang, mau tanya aja, kita udah pernah coba ide ini belum ya? Bahkan jika kamu salah karena ide tersebut gagal di masa lalu, maka kamu akan belajar soal apa yang sudah mereka kerjakan sebelumnya dan dipandang sebagai seorang yang mau belajar. Namun sebaliknya, jika ide tersebut belum pernah dicoba, maka kamu mungkin dianggap sebagai pahlawan. Tips lain yang penting adalah hati-hati dengan gosip kantor. Biasanya ketika jam makan siang dan karyawan makan bareng, mungkin saja ada gosip. Entah gosip soal atasan atau gosip soal rekan kerja. Di momen itu, usahakan untuk bersikap netral. Jangan ikut-ikutan gosip atau ikut campur masalah orang lain. Ingat, di tempat kerja, apapun yang kamu katakan bisa saja sampai ke telinga orang yang kamu omongin. Jadi hati-hati ketika bicara dan ketika diminta pendapat oleh seorang. Usahakan senetral mungkin menjawabnya. Bagaimana kalau kamu sudah berhasil melewati 1 bulan dengan baik dan masih ada 2 bulan sisanya sebelum akhirnya kamu lulus masa percobaan? Mungkin saran yang penting adalah menjadi baik dengan diri sendiri. Kamu harus percaya kalau kamu punya keahlian yang cukup untuk bisa sukses di tempat kerja yang baru. Wajar kok kalau di beberapa bulan awal kamu mengalami frustasi dan membuat kesalahan. Ini adalah bagian dari adaptasi. Jangan terlalu terpaku pada hal yang tidak berhasil kamu capai, tapi fokuslah pada langkah yang kamu sudah ambil hingga saat ini dan kemana langkahmu selanjutnya. Bagaimanapun juga, dari sekian banyak kandidat yang melamar posisimu sekarang, kamu adalah kandidat yang dipilih. Selain itu, di beberapa bulan awal, kamu mungkin melakukan beberapa kompromi atas batasan kerjamu. Mungkin saja kamu datang lebih pagi dan pulang lebih malam. Atau kamu bekerja ekstra membantu proyek orang lain. Ini adalah reaksi alamiah di lingkungan yang baru. Kita berusaha bersikap baik agar diterima dalam kelompok. Namun, ketika kamu sudah menemukan laju kerja yang pas, maka penting untuk pelan-pelan membuat batasan kerja yang ideal. Hal ini penting agar kamu bisa mengatur waktu dengan efisien dan efektif. Jangan sampai kamu terlalu sering bilang iya, hingga akhirnya kamu sendiri kewalahan dan pada akhirnya burn out. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.